Ada 3 dosa yang membuat sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, kita tentunya sebagai umat Islam mempunyai kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban tersebut adalah sholat 5 waktu. Nah, dengan harapan semua sholat kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran fadilah dan pahala yang suatu saat di akhirat nanti menjadi penolong bagi kita semua. Akan tetapi banyak sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 perkara. Nah, 3 perkara ini yang selalu melekat, yang sering dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama yaitu orang yang datang kepada peramal, datang kepada dukun, menanyakan sesuatu. Nanya apa tentang pelarisan dagangan, ya. Dagangan saya nggak laris, Mbah. Bagaimana biar laris? Akhirnya dukun atau peramal memberikan sesuatu. Kalau sesuatu itu adalah wiridan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu masih lumayan. Tapi kalau datang kepada peramal, pada dukun, biasanya yang terjadi adalah pemberian tersebut zimat. Kita tidak tahu isinya, yang pasti maharnya sekian-sekian. Beda kalau kita hadir dan datang kepada seorang kiai, seorang ulama. Dia akan memberikan jalan yang pasti banyakin istighfar, seperti itu. Nah, ini orang yang seperti ini datang kepada dukun, sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalilnya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. An ba'di azwajin nabiyyi la 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Yang artinya seperti ini. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Coba bayangkan, rugi kita kalau kita datang kepada mbah dukun, ya, atau peramal. Kemudian yang kedua, orang yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari ini banyak yang dilakukan oleh saudara kita, tetangga kita, ya bahkan sahabat-sahabat kita. Apa itu? Minum khamr. Jenisnya apa saja, ya. Seperti, ya, kalau misalnya yang keren sekarang itu pil-pil apa itu, tramadol lah, ya. Orang yang senantiasa mengkonsumsi itu, dia sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam, artinya 5 waktu, ya. Jadi ada keterangan hadis yang menyampaikan tentang orang yang tidak diterima sholatnya selama 40 hari ini, ya, yang berkaitan dengan minum minuman keras. La yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu sholatan 40 yauman. Yang artinya tidaklah seseorang dari umatku minum khamar, kata Nabi, kemudian Allah terima sholatnya 40 hari. Nah, ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sholat yang diterima bagi orang yang suka mabuk-mabukan. Maka dari itu hindarilah mabuk-mabukan. Nah, kemudian yang ketiga, sholatnya seorang wanita. Nah, ini banyak nih. Sholatnya seorang wanita yang dimarahi suaminya. Tentu marahnya seorang suami pasti dengan alasan, ya. Kalau tanpa alasan, ya enggak. Seumpama seorang istri itu keluar rumah tanpa izin, suami pulang kerja, istri nggak ada di rumah, kemudian suami itu marah, kesal, tidak ridho terhadap istrinya. Nah, sholatnya istri itu loh
selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan. Nah, itulah 3 perkara atau 3 dosa yang menyebabkan orang tidak diterima sholatnya selama 40 hari lamanya. Kecuali taubat. Nah, jangan ambil kesimpulan saudaraku seiman seagama, kalau begitu ngapain sholat, nggak usah sholat, tambah dosa lagi. Nah, kalau misalnya tidak diterima, kita tetap sholat. Nah, sholat itu telah menggugurkan kewajiban kita. Ya, kita tidak dosa, arti kita tidak dosa itu karena kita telah melaksanakan kewajiban. Tapi untuk diterima atau tidaknya itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, karena perilaku 3 itu yang tidak kita hindarkan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Percuma sholat kalau begitu, jangan. Tetap sholat, karena sholat itu adalah kewajiban. Siapa yang datang kepada dukun, siapa yang tidak diridhoi suaminya, kemudian siapa yang suka minum khamar, nah dia itu tetap harus melaksanakan sholat, karena itu adalah wajib. Jangan sampai tidak sholat. Kalau tidak sholat ya dosa lagi. Tidak sholatnya sudah dosa besar, ya datang ke dukun sudah dosa, ya minum khamr dosa, tidak diridhoi suami itu udah dosa, tambah tidak sholat lah bagaimana? Itu kodrat itu dosanya, tersusun-susun itu dosanya, numpuk jadinya. Nah, disinilah kita harus menghindari 3 perkara tersebut agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat saudaraku semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.